Tren jual beli di marketplace online atau bisa juga diartikan sebagai pasar online saat ini sudah semakin pesat pertumbuhannya, mulai dari jumlah pedagang hingga pembeli. Seiring bertambahnya masyarakat yang menggunakan layanan jual beli online, tentu itu akan menimbulkan tingkat persaingan yang ketat pula, dan khususnya untuk para pedagangnya. Nah, berbagai cara dan trik akan dilakukan untuk bisa bersaing di marketplace. Entah itu cara bersih atau bahkan sebaliknya, jalan pintas lain yang melanggar peraturan. Pada topik kali ini, saya akan informasikan adalah bagian cara buruk dan tidak rekomendasi untuk digunakan. Namun supaya Anda paham apa yang disebut fake order, let's talk about it. Sebelum kita lanjut, ayo silakan subscribe channel ini, karena di channel ini saya akan lebih banyak membahas mindset entrepreneur, investasi saham, membangun aset, bisnis digital franchise, dan formula menjadi seorang entrepreneur sejati. Yang pertama, cari akun buyer Bukalapak. Fakta pertama yang cukup mengejutkan, ternyata ada juga orang yang membutuhkan akun sebanyak itu hingga 300 biji akun, dan lebih bagusnya ada penjual yang bisa menyediakan atau memberikan akun untuk marketplace Bukalapak sebanyak 300 akun. Kira-kira untuk apa akun sebanyak itu ya? Kalau untuk dijual lagi, saya rasa mungkin. Apalagi kalau itu sebatas akun terdaftar yang belum verifikasi KTP dan nomor handphone. Apakah digunakan untuk berjualan? Mungkin bisa jadi untuk berjualan. Khususnya mereka yang bermain sebagai dropshipper dan menjalankan perintah mentornya untuk menyerbu marketplace menggunakan sejumlah akun. Apakah dengan menggunakan banyak akun untuk berjualan ini bisa mendapatkan jaminan yang optimal dalam hal penjualan? Singkat kata, menurut pemahaman dan pengalaman saya sendiri, berjualan di marketplace maka jawabannya adalah jelas tidak. Kalau satu buah toko saja belum bisa membuatnya menjadi ramai orderan dan membuat jam operasional menjadi padat, untuk apa membuat toko baru lagi yang jelas-jelas tidak membuahkan solusi? Yang kedua, berbagi ilmu trik menggunakan fake order. Fakta kedua, ada sesi berbagi ilmu. Tapi ini bisa dibilang adalah ilmu untuk mengelabui sistem marketplace yang tujuan akhirnya justru untuk menipu calon pembeli. Akhir penipuan di sini bukan berarti sebagai beli barang kemudian tidak dikirim atau membawa lari uangnya ya. Secara transaksi jual beli dilakukan melalui sistem marketplace. Maksud aksi penipuan di sini adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan reputasi secara fiktif. Mengapa demikian? Calon pembeli melihat jumlah transaksi dan ulasan atau review produk untuk menganalisa kredibilitas dari penjual produk itu. Nah, bisa dibayangkan ya kalau informasi yang dilihat itu adalah fiktif. Singkat saja, orderan fiktif atau fake order adalah aksi yang dilakukan untuk meningkatkan reputasi toko dan membuat ulasan setiap produk dengan cara melakukan transaksi di toko sendiri, menggunakan akun lain, atau dari penyedia jasa pembuat order fiktif. Order fiktif bukanlah order dari pembeli asli yang datang dan melakukan transaksi untuk membeli barang tersebut secara nyata. Menurut saya pribadi ini, order fiktif memiliki unsur penipuan. Entah bagaimana menurut Anda? Silakan lakukan riset mengenai pemilihan penjual di sebuah marketplace yang dimana ada penjualan fake order dan penjual reorder. Mana yang akan dipilih oleh calon pembeli? Ide ini mungkin terdengar konyol bagi mereka yang sudah tahu memilih penjual yang mana. Tapi realita masih banyak calon pembeli yang belum menyadari akan hal ini. Kalau betul bisa memberikan pelayanan yang baik dan produk sesuai deskripsi, tinggal pelajari teknik beriklan yang tepat dan legal daripada menggunakan order fiktif demi pencitraan sesaat. Yang ketiga, jual akun Shopee Star Seller. Fakta ketiga, selain order fiktif, ada juga cara lain yang dicari oleh mereka pemula bisnis dropship di Indonesia, yaitu mencari akun yang sudah memiliki reputasi. Metode ini bisa digunakan sebagai alternatif bagi mereka yang ingin lebih cepat menggunakan aura pencitraan tokonya daripada proses pembuatan fake order. Mungkin jual beli akun toko bereputasi ini masih lebih aman, khususnya bagi sisi pembeli akun. Pasalnya, tidak perlu lagi melalui proses pembuatan order fiktif yang sangat berisiko terkena blokir atau suspend akun oleh sistem. Tapi kembali lagi, histori dari akun toko reputasinya ini murni dari pembeli atau dari hasil pembuatan fake order.
Karena kalau dari hasil transaksi fiktif, ya hasilnya sama saja dengan metode fake order, hanya saja ini sudah jadi reputasi tokonya. Sebaliknya, kalau murni dari order pembeli non-fiktif, umumnya patokan harga jual akun toko reputasi tersebut pasti bisa tinggi, bahkan bisa sampai jutaan ibarat jual nama toko. Apakah membeli akun toko bereputasi ini termasuk worth it? Bagaimana Anda yang penasaran dan ingin mencoba jalan pintas berjualan di marketplace lokal? Mungkin metode pembelian akun toko bereputasi ini masih lebih aman untuk dicari tahu. Namun bagi saya pribadi, tetap tidak setuju menggunakan akun toko bereputasi. Walaupun reputasi tersebut murni, bukan dari order fiktif. Pasalnya, proses pembuatan akun tersebut akan melibatkan beberapa data seperti email, nomor handphone, dan KTP milik seseorang. Sebagian besar sistem di marketplace bisa menyediakan menu perubahan data diri untuk nomor handphone dan email, tidak semua marketplace ya. Sedangkan untuk perubahan KTP, sampai saat ini yang saya tahu belum ada yang bisa merubahnya. So, data pribadi seperti itu sepertinya sepele apabila pada saat tidak diperlukan. Namun suatu ketika jika diperlukan proses verifikasi atau pencocokan data, maka bisa menjadi masalah yang serius tentunya. Dan ini yang kebanyakan tidak dijelaskan saat melakukan jual beli akun toko marketplace. Ini penting. Apakah selain dari ketiga fakta yang barusan saya bahas, apa mungkin ada jasa lainnya fake order? Simak video saya berikutnya dengan tema jasa fake order Shopee.